Kebencian orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad telah mendarah daging. Rencana jahat terus mereka susun untuk menjatuhkan, bahkan membunuh Nabi. Walaupun kegagalan selalu menyertai mereka, namun hati pongahnya telah menguasainya. Di tengah kebisingan kota Mekah, mereka terus menyusun gerakan-gerakan jahat untuk menumpahkan darah sang manusia mulia. Mereka berbisik, namun bisikan mereka terdengar sampai langit. Di Hijr Ismail, di samping Ka'bah, mereka menyusun strategi membunuh Nabi. Ada risiko besar mengancam mereka. Mereka harus berhadapan dengan Bani Abdi Manaf, dan perang saudara yang berdarah-darah pasti tak akan terelakkan. Akhirnya mereka memikirkan jalan keluar dari risiko ini. Akhirnya diambil kesepakatan bahwa mereka harus bersatu. Skenarionya, ketika Muhammad masuk Masjidil Haram, mereka akan menyerangnya bersama-sama, menusuk dan memukulnya hingga ia tewas. Kesepakatan ini menjadi mereka lega. Di depan patung-patung yang mereka sembah di sekitar Ka'bah, mereka bersumpah akan bersatu padu melaksanakan rencana itu. Mereka mengira tidak ada orang yang mengetahui rencana yang telah matang itu. Tetapi Allah berkehendak untuk menggagalkan tipu daya mereka. Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mendengar apa yang mereka rencanakan. Ia segera berlari pulang. Dipeluknya ibunya Khadijah dengan air mata yang berlinang. Semakin lama tangisnya semakin menjadi-jadi. Akhirnya Khadijah mengajak si kecil untuk menemui ayahnya. Rasulullah menghadapi istri dan putrinya dengan tenang. Beliau bertanya-tanya apa yang ada dalam benak putrinya yang kini baru berusia 11 tahun itu. Fatimah berkata, "Ayah, orang-orang Quraisy telah menyusun sebuah rencana untuk membunuhmu. Kalau engkau terlihat oleh mereka, mereka akan segera melakukannya. Setiap orang dari mereka telah mengetahui bagian mana yang harus dipertanggungjawabkan dari darahmu." Rasulullah tidak terkejut mendengar berita itu. Beliau tetap tenang dan yakin akan pertolongan Allah. Beliau menyuruh putrinya membawakan air untuk berwudu. Melihat ketenangan ayahnya, Fatimah pun ikut merasa tenang. Diambilkannya air sebagaimana yang diperintahkan oleh ayahnya. Setelah berwudu, Rasulullah segera keluar menuju Ka'bah. Beliau terlihat begitu agung dan berwibawa. Tatkala orang-orang musyrik itu melihat Rasulullah, seketika itu wajah mereka menjadi pucat. Mereka menundukkan muka, tidak berani memandang Rasulullah yang berjalan menuju mereka. Semua rencana yang telah mereka sepakati seakan-akan tidak pernah ada. Semua diam, tidak mampu bergerak. Rasulullah terus berjalan dengan tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Begitu tiba di hadapan mereka, Rasulullah membungkuk dan meraup segenggam pasir dari tanah. Pasir itu beliau lemparkan kepada mereka. Setelah itu beliau berkata, "Terhinalah wajah-wajah kalian." Setiap orang yang terkena lemparan itu tewas terbunuh pada perang Badar dalam keadaan kafir. Rasulullah akhirnya pulang, disambut gembira oleh Khadijah dan Fatimah yang sejak lama menunggu beliau dengan cemas. Wallahu a'lam bishawab.